Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indi Safitri dari Marketing Communication Universitas Bakri kelas karyawan. Saat ini saya akan mempresentasikan proposal metode penelitian kuantitatif. Proposal penelitian yang saya teliti itu sendiri berjudul Pengaruh Potongan Harga dan Kualitas Pelayanan GoFood terhadap Keputusan Pembelian GoFood. Baik, untuk latar belakangnya sendiri didasari oleh kehidupan di era digital di mana manusia tidak bisa lepas dari berbagai macam teknologi. Nah, teknologi-teknologi di era digital ini telah memberikan banyak kemudahan dalam beraktivitas sehari-hari. Segala macam aktivitas bisa dilakukan dengan lebih mudah dan cepat dengan adanya internet, berbagai macam aplikasi, serta website dengan fungsinya yang berbeda-beda. Nah, salah satunya adalah jasa pesan antar makanan daring ataupun online dari aplikasi Gojek yang dikenal dengan nama GoFood. GoFood merupakan jasa pesan antar makanan online atau daring yang memudahkan banyak orang. Dia dinilai lebih praktis dan mudah karena dengan adanya aplikasi Gojek ini sendiri, orang-orang bisa memesan makanan melalui GoFood sehingga mereka tidak perlu pergi kemana-mana lagi. Nah, pelanggan GoFood ini sendiri pada tahun 2019 dilaporkan telah mencapai 20 juta users dan terus meningkat pada masa pandemi di tahun 2020 sampai dengan sekarang ini. Walaupun begitu, keputusan pembelian GoFood pastinya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, tidak karena kemudahan dan kecepatannya saja. Nah, hampir semua orang akan memilih untuk membeli makanan yang lebih murah, entah itu dengan adanya promo ataupun potongan harga secara langsung maupun dalam bentuk voucher. Serta dapat juga memutuskan untuk membeli atau memesan GoFood karena menyukai kualitas pelayanannya yang cukup baik. Nah, melihat potongan harga dan kualitas pelayanan yang mungkin bisa mempengaruhi keputusan pembelian, maka saya tertarik untuk meneliti pengaruh potongan harga dan kualitas pelayanan GoFood terhadap keputusan pembelian GoFood. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama adalah bagaimana pengaruh potongan harga terhadap keputusan pembelian GoFood, dan yang kedua adalah bagaimana pengaruh kualitas pelayanan GoFood terhadap keputusan pembelian GoFood. Tujuan penelitiannya sendiri yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh potongan harga GoFood terhadap keputusan pembelian GoFood, dan yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan GoFood terhadap keputusan pembelian GoFood. Manfaat akademis yang didapat yaitu yang pertama bisa untuk kajian untuk penelitian selanjutnya, dan yang kedua adalah bisa menjadi referensi untuk pengetahuan atau ilmu-ilmu terkait potongan harga atau promosi, kualitas pelayanan, dan keputusan pembelian. Sedangkan dalam hal manfaat praktis yaitu pertama bisa memberikan pengetahuan tentang peran potongan harga dan kualitas pelayanan dalam memengaruhi keputusan pembelian, dan yang kedua adalah bisa membuat orang-orang berpikir lebih lanjut bahwa keputusan pembelian itu sebenarnya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Baik, selanjutnya pada bab 2 terdapat landasan teori yang berisi konsep. Konsepnya ini sendiri itu terdiri dari teori atas yang pertama produk atau jasa, dan yang kedua adalah kualitas produk atau jasa, pelayanan atau service, dan yang ketiga ada tentang harga dan promosi yaitu tentang potongan-potongan harga, dan yang keempat itu mengenai keputusan pembelian. Untuk review literaturnya sendiri yaitu terdiri dari 5 jurnal penelitian terdahulu di mana X dan Y-nya sama seperti posisi penelitian saya. Yang pertama ada jurnal dengan judul Pengaruh Brand Image dan Brand Trust terhadap Brand Loyalty Nasabah Prudential Syariah pada PT Futuristic Arta Gemilang, dan yang kedua ada analisis pengaruh promosi, kualitas produk, dan desain kemasan terhadap keputusan pembelian hand and body lotion merek Citra, dan yang ketiga ada pengaruh persepsi harga, kualitas layanan, dan brand image terhadap tingkat kepuasan konsumen di PT Yeri Primatama Hosindo, dan yang keempat ada pengaruh bauran pemasaran, produk, harga, lokasi, dan promosi terhadap keputusan pembelian konsumen di minimarket, Alfamart atau Indomaret,
Dan yang terakhir, yang kelima, ada pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada majalah media asuransi. Untuk variabel dalam penelitian saya sendiri yaitu terdiri dari variabel X yang merupakan potongan harga dan kualitas pelayanan, dan variabel Y yang merupakan keputusan pembelian. Selanjutnya pada bab 3 yang berisi metodologi penelitian, yang pertama terdapat paradigma. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini merupakan paradigma kuantitatif yang didasarkan pada data berupa angka, tidak ada opini. Dan pendekatan penelitian yaitu pendekatan positivistik. Next, pada bab 3 juga terdapat metode penelitian yaitu menggunakan kuantitatif, teknik penarikan sampel yaitu menggunakan probability sampling yaitu random sampling. Untuk ukuran sampelnya terdiri atas 30 sampel dengan menggunakan skala Gatman. Metode pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Metode pengukuran datanya menggunakan validitas dan reliabilitas. Dan metode analisis datanya menggunakan bivariat. Nah, untuk hipotesisnya sendiri yaitu terdiri dari H0 dan HA. H0 sendiri yaitu tidak terdapat pengaruh potongan harga dan kualitas pelayanan GoFood terhadap keputusan pembelian GoFood, dan HA-nya ini terdapat pengaruh potongan harga dan kualitas pelayanan GoFood terhadap keputusan pembelian GoFood. Nah, dengan adanya pengujian H0 dan HA pada hipotesis yang tadi, maka nanti kesimpulan yang bisa dilihat dari hasil pengujian statistik yaitu yang pertama, apabila nilai signifikansi T kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dan yang kedua, apabila nilai signifikansi T lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pada bab 3 juga terdapat keterbatasan penelitian. Nah, keterbatasan penelitian ini adalah fokus dari penelitian agar penelitian terfokus ke titik yang akan dianalisis. Nah, keterbatasannya ini sendiri yaitu terdiri dari yang pertama potongan harga, yaitu promo-promo yang diberikan GoFood ke pelanggan, baik itu berupa voucher, potongan harga secara langsung dalam pemesanan maupun potongan harga dalam penggunaan GoPay. Dan yang kedua yaitu ada kualitas pelayanan GoFood, baik berupa perilaku ataupun ramah tamah pengendara, cepat lambatnya proses pemesanan, seberapa tanggap pengendara maupun restoran terhadap pesanan yang dipesan. Dan yang ketiga ada keputusan pembelian konsumen, apakah dipengaruhi oleh dua faktor yang di atas ataupun bukan. Selain itu terdapat juga kelemahan dari penelitian ini yaitu apabila keputusan pembelian tidak disebabkan oleh potongan harga atau promo dan kualitas pelayanan GoFood itu sendiri, maka kita tidak dapat mengetahui faktor lain yang memutuskan adanya keputusan pembelian tersebut. Nah, hal ini dikarenakan penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, di mana hanya menggunakan kuesioner berupa pertanyaan dan pernyataan jawaban pilihan, tidak adanya in-depth interview seperti pada metode penelitian kualitatif. Sekian presentasi proposal metode penelitian kuantitatif dari saya, Indisa Fitri, mahasiswa Ilmu Komunikasi Marketing Communication Universitas Bakri kelas karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.